Pagi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Shalom. Coba lihat dulu samping kiri kanan, ada sukacita di bulan yang baru yang habis gajian. Haleluya. Kita bersukacita bersama-sama karena Tuhan kita baik. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita pada hari ini. Kita akan memuji, menyembah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami yang boleh kembali ada di bulan yang baru, semua karena anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan Tuhan, kami juga masih boleh beribadah kepada Tuhan hari ini dalam keadaan yang baik, yang sehat. Kami masih boleh beribadah di tempat yang nyaman, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, layakkan setiap kami pada pagi hari ini. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, kuduskan seluruh hidup kami. Karena kami tahu bahwa tanpa kekudusan tidak ada satu pun yang dapat melihat Tuhan. Dan kami berdoa pagi hari ini biar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Tempat ini kuduskan, sucikan dengan kuasa darah Tuhan. Dan kami menolak setiap pekerjaan kuasa kegelapan yang mau mengganggu kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kami semua adalah orang-orang merdeka di tempat ini. Kami diberkati pagi hari ini dan kami berdoa biarlah Roh Kudus melawat setiap kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya jadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua segenap kerinduan kita naikkan pujian. Satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, daripada 1000 hari di tempat
Engkau dengan kerinduan daripada 1000 hari di tempat lain. Rindu memuji-Mu Tuhan Yesus. Memuji-Mu, menyembah-Mu, sebab Engkau Allah yang hidup. yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Amin. daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji menyembah-Mu Yesus. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu berdiam di bait Tuhan. Kami rindu memuji menyembah-Mu Yesus. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hati kami haus dan lapar akan Tuhan. Hingga Mari tanda hadirat Tuhan sedang kita bangkit berdiri Bapak Ibu semua. Mari utamakan Tuhan di atas segalanya Bapak Ibu semua. Sebab hanya Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Ku ingin Kau Tuhan, berserah dan
bersuka cita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Coba tengok dulu samping kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus mengasihi. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa nama Tuhan pagi hari ini. Kita percaya bahwa kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus, amin. Dan bilur-bilurnya menyembuhkan setiap kita. Mari siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara, dan sebelumnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama untuk perayaan Natal. Dan kita akan menaikkan satu pujian. Syukur atas kuasa salibmu, tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih kau telah bersedia. Syukur atas
atas kuasa salibmu, tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darahmu dan pengorbananmu. Bilu-biluku menyembuhkan, lebih dari yang kuharapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Kau melakukan kebenaran heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya Tuhan, percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Kau melakukan kebenaran heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Kau melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Kata kita yang kami berdiri, bisa terjadi, kuasamu nyata di sini. Kau melakukan kebenaran heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Kami percaya Tuhan, mujizat nyata di tempat ini. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Kau melakukan kebenaran heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya mujizat terjadi, pada apa yang nyata di sini. Kau melakukan kebenaran heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah benar Tuhan, ketika kami berdiam di bawah kaki-Mu Tuhan, kesembuhan, pemulihan terjadi dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama berdiam di hadapan Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Maka tiba saatnya kami mau berdiam diri untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau kuasai setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Jika kami datang dengan berbagai macam persoalan, jika kami datang dengan berbagai pergumulan, jika kami datang dengan berbagai sakit penyakit, kami percaya kesembuhan terjadi pada kami.
dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua Tuhan, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran hamba Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja, dan melalui kebenaran firman Tuhan kami boleh sama-sama belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang berdiam diri di hadapan Tuhan, terlebihnya mengandalkan Tuhan di dalam kami menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, terima kasih bagi para pelayan Tuhan yang sangat memberkati. Sebenarnya kalau kita mengikuti pujian tadi, saya rasa saya tidak perlu lagi berkhotbah ya. Pujian-pujian tadi sangat memberkati Bapak Ibu. Jujur saya sangat diberkati oleh pujian-pujian tadi. Kita sudah bersama-sama boleh ada di tempat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu, saat pagi hari ini mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita belajar dari kebenaran firman-Nya. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama membuka kebenaran Alkitab kita di dalam kitab Sefanya pasal 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-18. Kita akan membaca secara bergantian. Saya yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua sampai ayat yang ke-18. Ya. Judul berikutnya adalah penghukuman pada hari Tuhan. Saya baca dari 1. Firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kosi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menghancurkan aku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan di tempat ini segala salah dan nama paradigma berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sokoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa malakut. Serta mereka yang berdiri dan tidak mencari Tuhan dan tidak mendengarkan petunjuknya. Ayat ke-7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asli. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang-orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana tuan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan dari perkampungan baru dan bunyi keruntuhan hebat dan bukit-bukit. Merataplah hai penduduk perkampungan lumpang, sebab setelah habis segenap kaum pedagang telah lenyap segenap penimbang perak. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obat dan akan menghukum orang-orang yang telah mengantar seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaan akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar hari Tuhan, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan
hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan, kesuraman, hari keberawan dan keberawanan dan kelam. Hari peniupan sangkakala dan bukit tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak akan diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari keemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segala penduduk. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan ulang ayat ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undang. Ya, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, jujur saya agak-agak takut. Takut sih kenapa? Kalau kita baca Bapak Ibu dari ayat 1 sampai ayat kedua itu berbicara tentang bagaimana kehidupan orang-orang tidak mengenal Tuhan ketika menghadapi penghukuman. Ya, nah, Bapak Ibu tahu, kita tahu ya, dunia kita ini semakin hari semakin berkembang. Setuju ya Bapak Ibu? Semakin hari semakin canggih Bapak Ibu. Ya, saya ingat sekali pada zaman waktu saya masih di kampung, tidak ada listrik, tidak mengenal yang namanya handphone, pokoknya televisi kita tidak punya Bapak Ibu. Jadi, tetapi sekarang seiring berjalannya waktu, sekarang kehidupan manusia itu semakin hari semakin dipermudah. Ya Bapak Ibu, betul ya. Dulu kalau kita mau menuju dari satu tempat ke tempat, kita mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama, entah itu berjalan kaki atau melalui sungai dan sebagainya. Sekarang Bapak Ibu, kita mungkin paling lama membutuhkan kalau penerbangan yang jauh ya mungkin 12 jam atau 13 jam itu kalau keluar negeri. Tapi kalau di luar Indonesia paling lama 1 jam, 2 jam, 3 jam yang paling lama. Itu adalah karena perkembangan dunia yang semakin hari semakin modern. Dulu kita tidak bisa berkomunikasi dengan, bahkan jangankan berkomunikasi, kita tidak mengenal alat yang namanya alat komunikasi. Zaman dulu belum ada handphone, bahkan pada zaman dulu ya, kalau kita belajar sejarah, alat komunikasi zaman dulu itu pentongan atau apa ya, kayak bel, lonceng ya. Jadi itu bunyi sekali mengisyaratkan apa, oh misalnya ada orang meninggal atau apa. Bunyi kedua apa, bunyi ketiga apa, itu ada tanda tanya. Atau dulu zaman berkomunikasi masa perang mereka menggunakan asap dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat dunia sekarang Bapak Ibu, kita sangat dipermudah, kita sangat nyaman dengan keadaan sekarang ya. Kalau boleh saya katakan kita sangat nyaman dibandingkan zaman-zaman itu. Nah, menarik, di tengah kemajuan dunia ini, di tengah keberadaan dunia yang semakin modern, terlebih kita berbicara Indonesia, kita banyak mengetahui hal-hal yang kadang mempengaruhi kehidupan kita. Saya tadi pas masuk, kebetulan pertama datang saya sama siapa lagi Foni. Dia langsung jadi, wih itu Vanessa. Saya nonton berita, wih Vanessa Angel meninggal. Oh iya ibu, aduh ibu saya sedih sekali ya. Sedihnya kenapa? Saya lihat anaknya ibu, aduh kenapa sih orang tuanya harus meninggal dua-dua? Kenapa dengan secepat itu? Dan kalau kita baca juga di sosial media, orang banyak bertanya, Tuhan kenapakah anak seusia 15 bulan sudah ditinggal oleh orang tuanya? Bapak Ibu, kenapa kita bisa mengatakan padahal jaraknya sangat jauh? Dan itu berpengaruh dengan kehidupan kita. Saya tidak mengenalnya, tetapi ketika hal itu terjadi, itu berpengaruh dengan diri saya. Saya menangis sendiri, saya membayangkan, aduh bagaimana anaknya, saya menangis Bapak Ibu. Aduh kenapa ya Tuhan begini ya, kenapa Tuhan ambilnya langsung dua-dua? Pertanyaan itu mempengaruhi kehidupan kita. Kita berpikir, loh ini Tuhan kok begitu ya?
kehidupan kita. Sangat, saya yakin 99% sangat berpengaruh. Saya ingat ya, saya kasih contoh orang tua saya. Bapak saya itu tidak tahu membaca, Bapak Ibu. Mama saya tahu membaca. Bapak saya itu sangat rajin ke gereja. Dia suka mendengarkan firman Tuhan. Apa dia katakan? Saya suka dengar firman Tuhan karena saya tidak tahu membaca. Jadi dia itu mendengarkan belajar firman Tuhan ketika ada yang menyampaikan. Apalagi kalau anaknya pulang, Bapak itu suka sekali kalau saya begitu atau anak yang lain untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi Bapak itu mengatakan bahwa saya senang karena saya tidak tahu membaca. Dia tidak ada waktu, bukan tidak ada waktu, tapi tidak bisa untuk membaca, untuk belajar firman Tuhan. Mama saya karena kehidupan semakin modern, apalagi kalau dia menonton televisi bisa pagi tembus pagi. Berpengaruh tidak? Berpengaruh. Berpengaruh dengan kesehatan, berpengaruh dengan kerohanian, berpengaruh dengan kehidupan sosial. Gara-gara handphone, anak-anak sekarang Bapak Ibu, saya tidak mengatakan di gereja, tetapi saya dapat di sekolah, anak-anak susah bersosial dengan orang-orang lain. Kalau anak-anak zaman dulu saya akui, hormatnya minta ampun. Lewat dengan guru, kita tunduk Bapak Ibu ya, kalau zaman dulu kita sekolah. Kita sedikit salah, Bapak Ibu guru pukul kita. Sekarang enggak. Anak-anak tidak memiliki sosial yang hubungan relasi yang baik dengan orang sekitar kita. Kenapa? Karena perkembangan dunia ini mempengaruhi kehidupan. Nah, kembali ke Alkitab Bapak Ibu. Jadi di dalam kitab Sefanya ini Tuhan berfirman melalui Nabi Sefanya. Sefanya ini adalah nabi kecil, ya. Jadi di dalam Alkitab itu ada pembagiannya. Kenapa ada pembagian? Supaya kita itu gampang memahami. Ada kitab nabi-nabi kecil, ada kitab berisi tentang puisi, ada kitab sejarah. Yaitu supaya kita memahami bagaimana maksud-maksud Alkitab. Nah, Sefanya adalah seorang nabi kecil, bukan berarti dia kecil tidak, tetapi dari beberapa ayat, beberapa Alkitab seperti Amos, Obadya, Habakuk, Sefanya dan sebagainya itu ayat-ayatnya itu pendek, pasal-pasalnya itu pendek, jadi dikategorikan sebagai nabi-nabi kecil. Bukan berarti berarti dia tidak memiliki kuasa dan sebagainya, tidak. Mungkin apalagi seperti anak-anak teologi pasti lebih memahami, ya, lebih mengetahui lagi, tetapi itu pembagiannya, ya. Nah, pada zaman masa kerajaan Asyur Bapak Ibu, pada zaman itu Sefanya melihat bahwa kehidupan di kota itu sangat berkembang dengan pesat, dan perkembangan itu ternyata mempengaruhi gaya hidup orang-orang pada zaman itu. Saya pikir sama dengan kehidupan kita sekarang Bapak Ibu. Entah itu dari politik, entah itu keagamaan, entah itu cara bergaul dan sebagainya. Kalau kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 18 tadi, begitu geramnya Tuhan terhadap kehidupan orang-orang pada masa zaman Sefanya. Kenapa? Mungkin dari zaman dulu mereka sudah membawa politik itu berkedok agama dan sebagainya, dan sampai sekarang masih terjadi. Nah, karena kehidupan pada zaman itu di zaman kerajaan Asyur, Yahuda dan sebagainya sangat berpengaruh. Orang-orang yang tadinya menantikan kedatangan Mesias, gara-gara kemajuan teknologi dan kemajuan pada zaman itu berpengaruh dengan peribadahan mereka, berpengaruh dengan keimanan mereka, berpengaruh dengan keagamaan mereka. Banyak pengajaran palsu yang muncul, banyak penyembahan yang muncul. Pada zaman dulu ketika orang berpengaruh di kerajaan tersebut, rakyatnya akan mendirikan patung dan mereka akan menyembah patung tersebut. Bukankah ini sebuah penyembahan berhala? Jadi pada zaman dulu, pada zaman kerajaan zaman dulu, siapa yang memiliki kekuasaan, dia akan diagung-agungkan, akan dibuatkan patung dan mereka menyembah. Ini tentu sangat menyedihkan dan saya pikir tidak jauh beda dengan kehidupan masa sekarang, dan sangat berpengaruh dengan keimanan orang-orang percaya pada saat zaman Nabi Sefanya.
di mana orang-orang kalau kita baca dari ayat 1 sampai 18, mereka menyembah dewa Malkon, menyembah bintang-bintang, bulan dan sebagainya, mendirikan penyembahan berhala, pergaulan yang tidak ada batasannya, hidup di dalam dosa, semuanya berbalik meninggalkan Tuhan. Kita lihat tadi dari ayat 5. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sokong kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Malkon. Jadi mereka hidup percaya dengan Tuhan, tetapi mereka juga menyembah yang lain. Bukankah ini sangat menyedihkan? Ya, saya membayangkan kehidupan zaman dulu, padahal belum modern-modern seperti sekarang. Tetapi itu ternyata berpengaruh, Bapak Ibu. Perkembangan zaman ini sangat berpengaruh. Berbahaya sekali kalau kita tidak memiliki fondasi dalam kita menjalani kehidupan ini. Nah, kitab Sefanya itu hanya 3 pasal. Yang pertama itu berbicara tentang penghukuman. Jadi bagaimana penghukuman Tuhan kalau kita orang fasik atau hidup orang-orang fasik yang tidak hidup di dalam Tuhan. Di ayat-ayat berikutnya, pasal berikutnya berbicara tentang bagaimana kalau kita bertobat, dan pasal berikutnya berbicara tentang janji keselamatan. Jadi 3 pasal ini membahas bagaimana garis besarnya, ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa baca. Garis besarnya itu dibagi 3 bagian, menjelaskan bagaimana ketika orang-orang fasik hidupnya itu bagaimana akhir nanti. Yang kedua, bagaimana caranya kalau kita mau berbalik kepada Tuhan, ketika kita mau bertobat bagaimana caranya. Dan yang berikut, apa yang akan kita dapatkan ketika kita kembali kepada Tuhan, yaitu janji keselamatan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membaca di rumah agar lebih jelas lagi, ya. Nah, jadi melihat situasi dan kondisi saat ini, dan ketika saya membaca ayat ini, kita fokus ke ayat 7. Kenapa ada satu ayat ini mengatakan bahwa berdiam dirilah di hadapan Allah? Apakah penting untuk kita berdiam diri di hadapan Allah? Apakah kita punya waktu di tengah kesibukan kita berdiam diri di hadapan Allah? Apa maksudnya berdiam diri? Kenapa kita harus berdiam diri? Tentu ini akan menjadi pertanyaan bagi kita yang sama-sama kita belajar. Saya belajar Bapak Ibu. Saya belajar setiap hari untuk mengoreksi diri saya sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Berarti juga saya lebih dari Bapak Ibu. Kita sama Bapak Ibu. Hidup ini adalah perjuangan. Kita sama-sama berjuang untuk menuju garis akhir hidup kita. Ya, jadi melalui firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, kita mengambil tema dari ayat 7, yaitu berdiam dirilah. Pertanyaannya, mengapa kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan? Ada beberapa hal yang akan saya bagikan, kenapa kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah mengikuti teladan Tuhan. Ya, saya lihat dulu contekan. Jadi yang pertama adalah kita mengikuti teladan Tuhan. Kenapa kita harus berdiam diri? Bapak Ibu tahukah, ketika Yesus ada di dalam dunia ini bersama dengan murid-muridnya, dia selalu menunjukkan teladan, yaitu dia selalu memiliki waktu untuk dia sendiri berdoa. Mungkin ada bertanya, kok Tuhan berdoa kepada Tuhan? Ini pertanyaannya. Ada saya baca di sosial media, kenapa sih Tuhan Yesus kok berdoa kepada diri sendiri? Tapi yang kita tahu, kenapa Tuhan berdoa meluangkan waktu dirinya sendiri? Karena dia ingin memberikan teladan kepada kita. Yesus datang ke dunia bukan seperti Yesus datang ke dunia bukan mengatakan, oh saya Tuhan. Dia datang ke dunia seutuhnya sebagai manusia, tetapi dia tidak berdosa. Dia sama seperti kita, tetapi satu yang berbeda dengan kita adalah dia tidak berdosa. Kenapa dia harus berdoa? Karena dia mau menjadikan teladan. Sebagai manusia dia memberikan contoh. Karena kita manusia, jujur, kalau kita kadang
orang lain tidak bisa memberikan teladan, kita akan mencoba apa ini. Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia, dia memberikan contoh kepada manusia untuk membangun hubungan relasi dengan Tuhan. Kita lihat di dalam Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di sini. Nah, kita lihat di sini. Ketika Yesus berada di tengah-tengah orang banyak dengan berbagai macam kesibukan, orang-orang mencari dia, mencari keselamatan, mencari mendengar pemberitaan firman Tuhan, dia memiliki waktu tersendiri. Bagaimana dengan kita di tengah kesibukan kita? Apakah kita meneladani Yesus untuk memiliki hubungan dengan Tuhan? Yesus, kalau kita, Bapak Ibu membaca di dalam Perjanjian Baru, bahkan sebelum Yesus diserahkan, Yesus juga berdoa di tempat Getsemani dan menyuruh murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Apa pesannya itu? Berjaga-jaga dan berdoa itu berarti bangunlah hubungan dengan Tuhan. Tetapi apa yang mereka dapati? Apa yang Tuhan dapati pada mereka? Mereka ketiduran. Jadi alasan pertama mengapa kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan, kita mengikuti teladan Tuhan. Berdiam diri apakah kita tidak melakukan apa-apa? Tidak, tentu bukan itu maksud saya, Bapak Ibu. Berdiam diri di hadapan Tuhan itu berarti bukti bahwa kita itu membutuhkan Tuhan, bukti bahwa kita itu mau dituntun oleh Tuhan, bukti bahwa kita mau Tuhan itu yang apapun yang kita lakukan Tuhan yang berencana di dalamnya. Bagaimana sambil kita berdiam diri, kita sambil mengenal Tuhan, tentu saja yang membaca dan membangun hubungan relasi dengan Tuhan. Yesus saja ketika mengasihkan diri, apakah dia tidur-tidur? Tentu tidak, dia berdoa, dia meminta kepada Tuhan. Yang padahal diri sendiri adalah Tuhan. Mungkin tadi bertanya kenapa? Dia mencontohkan sebagai manusia. Kalau seandainya Tuhan datang ke saya, Tuhan saya tidak perlu berdoa, berarti dia tidak memberikan contoh yang baik. Yesus datang bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kerendahan hati, dengan kelahirannya. Tidak lama lagi kita akan merayakan Natal. Pasti akan banyak kesibukan-kesibukan yang akan kita lakukan. Tapi Bapak Ibu, mari kita sama-sama meneladani dia untuk datang kepada Tuhan, untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Untuk apa? Supaya Tuhan yang mau memiliki kita, supaya Tuhan yang pokoknya sebagai bukti bahwa kita itu berserah kepada Tuhan. Ya. Nah, kita lihat lagi Musa. Apakah Musa bertemu dengan Tuhan di tengah-tengah orang banyak? Tidak. Dia selalu naik ke atas gunung. Ini menandakan bahwa dia juga membangun relasi dengan Tuhan. Ketika dia berada di tengah-tengah orang-orang Israel dia pimpin, bukan berarti dia tidak ada waktu untuk dengan Tuhan. Dia tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang Israel, tetapi secara pribadi dia juga mengisi dirinya. Sebelum dia memberikan ke orang lain, dia diisi dulu oleh firman Tuhan. Bapak Ibu bisa membuka juga di dalam Keluaran 19 ayat 3. Keluaran 19 ayat 3. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan Allah bersuruh dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang-orang Israel. Jadi sebelum Musa berbicara kepada orang Israel, dia terlebih dahulu meminta petunjuk. Apa sih yang Tuhan mau untuk saya lakukan terhadap bangsa Israel ini? Karena tanggung jawabnya sangat besar bagi Musa. Jadi Bapak Ibu, alasan pertama mengapa kita harus berdiam diri adalah kita meneladani Yesus. Yesus sudah menunjukkan supaya kita meniru, mencontoh bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya. Walaupun kita hidup di zaman modern, di zaman serba nyaman, serba canggih, mungkin kita lupa, tetapi
Mari pagi ini kita sama-sama belajar seperti itu. Saya belajar, kita juga bersama-sama rindu untuk Tuhan terus membaharui kehidupan kita. Yang berikut, alasan kenapa kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan. Yang berikut adalah mendengarkan suara Tuhan. Ini kelanjutannya. Jadi kita berdiam diri bukan berarti kita hanya duduk diam tanpa melakukan apa-apa, tetapi kita mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan mau. Kita lihat Habakuk pasal 2 ayat 1. Habakuk pasal 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ini adalah ungkapan Nabi Elia. Dia bilang, dia berdiam diri dan dia menanti jawaban Tuhan. Tuhan maunya apa? Di sini dikatakan, aku akan meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya. Dia merindukan apa yang Tuhan sampaikan pada dirinya. Dia bilang apa lagi situ? Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Pengaduanku itu maksudnya doa-doanya. Apa sih jawaban Tuhan atas pergumulan saya? Jadi penting sekali untuk kita mendengarkan, selain kita membangun relasi dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, tentunya kita juga mendengarkan dalam arti tindakan kita, sikap hidup kita. Bagaimana ketika kita menunggu jawaban-jawaban yang tidak pasti? Ketika Tuhan tidak menjawab, berarti itulah jawabannya. Nah, ini yang mencontohkan kepada kita bahwa penting sekali untuk kita mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana cara kita mendengarkan suara Tuhan? Ya tentu dengan membangun hidup. Bapak Ibu juga ingatkan cerita tentang Marta dan Maria. Yang dilakukan Marta dan Maria itu dua-duanya baik, tetapi Tuhan lebih memuji apa yang dilakukan Maria, yaitu duduk di bawah kaki Yesus. Untuk apa? Mendengarkan suara Tuhan. Apakah salah Marta bekerja? Tidak salah. Yang benar adalah ketika kita bekerja tetapi tetap mengutamakan Tuhan. Tidak ada yang salah dengan bekerja. Semua orang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang salah adalah ketika kita lupa Tuhan dengan pekerjaan kita. Contoh Marta dan Maria itu mengingatkan kita bahwa mari kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Jangan kita sibuk seperti Marta, tapi kita belajar seperti Maria yang mendengarkan suara Tuhan. Dia mengambil bagian yang terbaik pada Tuhan. Bukan berarti bekerja tidak baik, tidak ada yang salah dengan bekerja. Bahkan Tuhan sendiri memerintahkan kita untuk bekerja, untuk menghidupi setiap kehidupan kita, dan Tuhan yang akan memberkati semua pekerjaan. Ya, jadi yang kedua adalah untuk kita mendengar suara Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan? Untuk kita belajar mengontrol diri kita. Yakobus 1 ayat 26. Jadi yang ketiga adalah belajar mengontrol diri kita. Kalau kita ingat, Bapak Ibu, kalau kita lihat yang sekali lagi saya bilang kehidupan kita pada zaman ini, jangan sampai sosial media yang mengontrol kehidupan kita. Jangan sampai masalah yang mengontrol kehidupan kita. Jangan sampai kata-kata orang lain di sekitar kita yang mengontrol hidup kita. Kamu memang begini, begitu. Jangan sampai kata-kata itu yang mengontrol kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita lihat Yakobus 1 ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman Tuhan saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya tidak terjadi. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ketika kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan, saya yakin pasti berdampak dengan tingkah laku kita. Betul tidak?
Orang yang sering mendengar firman Tuhan, orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, pasti pergaulannya dia tahu batasan mana yang bisa saya lakukan dan tidak. Kenapa? Karena dia bisa mengontrol dirinya. Karena firman Tuhan selalu mengingatkan dia. Beda, pasti beda ya cara kita menanggapi masalah dengan orang yang betul-betul hidup di dalam Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Misalnya ketika jalan, misalnya diserempet mobil atau ditabrak, ada yang bereaksi langsung marah, ada yang langsung memaki-maki, ada yang langsung oh ya tidak apa-apa, ini ketidaksengajaan. Itu kan respon yang berbeda. Kenapa? Karena dia sudah berpikir, karena dia sudah dikontrol. Oh, dengan cara emosi kan belum tentu menyelesaikan masalah. Dibicarakan baik-baik, cari solusinya, dan itu bisa menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena dia bisa mengontrol diri. Jadi kenapa kita harus berdiam diri di hadapan itu? Supaya kita bisa mengontrol kehidupan kita. Di tengah kesibukan kita, di tengah berbagai banyak orang yang kita temui yang kadang menyakiti hati dan perasaan kita. Di tempat kerja, kita ketemu dengan orang yang mungkin karena tidak suka dengan kita, mungkin orang yang menceritai kita, atau orang yang kok begini-begini, oh kok belum ya, oh ini ya. Jangan sampai itu. Atau oh kok kehidupan kamu, padahal suamimu kerja tapi kehidupannya tetap begini ya. Oh kok belum punya rumah, oh kok belum begini dan begitu. Saya pikir tidak perlu kita dikontrol oleh perkataan-perkataan orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita tahu yang mana harus kita respon, mana yang tidak. Karena respon kita berpengaruh dengan kehidupan kita. Ya, jadi ini yang kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Tentunya kita mendengar, karena kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan supaya mengontrol kehidupan kita. Yang berikut, yang terakhir, kenapa kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan? Untuk mencari jawaban atas pergumulan kita. Yang terakhir adalah untuk mencari jawaban atas pergumulan kita. Ratapan 3 ayat 24 dan 25. Jadi yang keempat, untuk mencari jawaban atas pergumulan kita. Ratapan 3 ayat 2. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari. Jadi, kenapa kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan? Untuk kita mencari jawaban atas pergumulan kita. Ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami masalah dan tekanan, atau pekerjaan dan sebagainya, kita perlu berdoa kepada Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan? Kenapa doa saya selama ini tidak dijawab? Kenapa tidak terjadi? Ketika kita memahami akan firman Tuhan, ketika itu tidak dijawab, berarti itu bukan pemberian kita. Berarti Tuhan tahu apa yang terbaik dengan diri kita. Bukan berarti Tuhan tidak menyayangi kita atau tidak menjawab doa kita. Tapi ketika kita bergumul dengan sesuatu dan Tuhan tidak menjawab, berarti ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, karena Tuhan yang lebih tahu bagaimana kehidupan kita. Tuhan yang tahu bagaimana kapasitas kehidupan kita. Jadi jangan pernah merasa bahwa kok Tuhan seperti meninggalkan saya, atau Tuhan sepertinya tidak adil dengan kehidupan saya. Tidak. Semuanya adil. Semuanya memiliki porsi masing-masing. Semua memiliki masalah. Kok seolah-olah saya saja yang sedih? Tidak. Semua orang pasti mengalami sedih, tetapi mereka tahu bagaimana cara mereka mengekspresikan. Mungkin ada yang dengan cara lari kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan ya, jadi melalui firman Tuhan pagi hari ini ada 4 hal yang kita belajar.
Mengapa kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan? Kiranya ini menjadi kekuatan untuk kita. Yang pertama adalah mengikuti teladan Yesus atau teladan Tuhan. Yang kedua, mendengarkan suara Tuhan. Yang ketiga, belajar mengontrol diri. Yang keempat adalah mencari jawaban atas pergumulan kita. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan untuk kita. Sekalipun sesulit apapun, sesibuk apapun kita di tengah dunia yang semakin hari semakin maju, semakin canggih, kiranya itu tidak mempengaruhi keimanan kita kepada Tuhan. Justru itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan untuk kita menjalani kehidupan yang penuh misteri, yang kehidupan yang penuh tanda tanya. Siapapun tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mari kita memperlengkapi diri dengan terus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu yang indah ini di mana kami boleh sama-sama belajar, diingatkan oleh Tuhan untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap hati kami dan setiap kami boleh membangun hubungan relasi yang baik dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu ini. Kami mau serahkan kehidupan kami seperti ke dalam tangan-Mu. Mereka terus ada bersama-sama dengan kami menjalani kehidupan dunia ini. Kami membutuhkan Engkau, kami memerlukan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Mereka terus ada, mereka terus menggendong kami, menuntun kami Tuhan untuk terus berada di jalur. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya persilakan. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Bapa, hamba berdoa, Tuhan memberkati hamba-Mu. Lebih lagi Tuhan, berikan hikmat, berikan kuasa atas hidupnya, sehingga apa yang dia perbuat semua mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga kabar baik itu didengar oleh banyak orang dan Tuhan memberkati kabar baik itu, sehingga keselamatan terjadi di mana-mana, sehingga kedatangan-Mu kedua kali dipercepat. Dan puji-puji nama-Mu dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam pertemuan kudus. Saya mengundang para hamba Tuhan yang bertugas untuk maju ke depan. Mari kita angkat satu pujian. Ku masuk Tuhan Maha Kudus.
berkenan memberkati roti dan anggur ini, sehingga bukan lagi roti dan anggur yang biasa, tetapi merupakan tubuh dan darah-Mu, sehingga waktu umat-Mu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu menjadi satu kesatuan di dalam hidup kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, dan yang susah atau putus asa diberikan pengharapan baru. Kiranya Tuhan Yesus berkenan pelayanan kami untuk melayani perjamuan kudus ini, dan perjamuan kudus dibagikan kembali kita angkat pujian itu. Kita mengangkat roti atau tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita, dan mari kita merenungkan kebaikan Tuhan yang telah memberikan anaknya untuk kita semua. Karena Dia mengasihi saya dan saudara, Dia rela mati di atas kayu salib untuk kita semua. Dia berikan pengampunan, Dia berikan keselamatan dengan harga yang mahal. Sebelum engkau menyantap dulu, mari aku kesalahan-kesalahan yang menyakitkan hati,
Jangan membuat dia tersalibkan kedua kali. Karena hanya Engkau dan dia yang tahu apa yang Engkau lakukan, bahkan ada di pikiran. Saya berikan kesempatan untuk kita mengakui dosa kita di hadapan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita sambut dalam nama Tuhan. Selanjutnya, mari kita mengangkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur atas tubuh dan darah Kristus dengan memuji dan menyembah Dia. Belajar Kasih aku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, syukur karena kasih setianya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setianya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, ini kerinduan jemaatmu yang Kau kasih.
yang ini pengakuan dari hati mereka lewat pujian mereka. Maka kami mau sembah Engkau selama hidup kami, karena Engkau Tuhan Allah, Raja atas segala raja dan berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, buat tubuh dan darah-Mu yang telah tercurah bagi kami. Kami percaya darah-Mu menyucikan setiap kami, dan tubuh menggantikan tubuh jasmani kami yang penuh kedagingan, sehingga kami hidup di hadapan-Mu, hidup karena Engkau hidupi kami Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati. Semuanya Tuhan sudah berkati lewat tubuh dan darahnya. Yang percaya diberkati Tuhan dengan tubuh dan darahnya. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang mulia. Terima kasih dan punya banyak. Angkat dulu Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan berikan korban syukur kita yang kedua. Mari persiapkan bersama Bapak Ibu Saudara, kita naikkan satu pujian. Terima kasih juga untuk pelayanannya Evangelis Yanti, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ada ibadah sekolah minggu dan remaja sebentar sore jam 4 bagi anak-anak sekolah minggu, anak remaja boleh bergabung bersama-sama, nanti linknya akan dibagikan. Dan kemudian sebentar ada latihan untuk Natal, Bapak Saudara, bagi tim profetik Amboring dan Joir yang bertugas menjadi latihan. Dan kemudian minggu depan kita akan berjumpa kembali tempat ini jam 10 pagi dan kita akan dilayani oleh hambanya Evangelis Teresa. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati dan berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi siang hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kami sudah melakukan perjamuan kudus. Kami percaya setiap kami sudah diberkati, setiap kami sudah sembuh, setiap kami sudah dipulihkan, dan setiap kami sudah dihiburkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan gereja-Mu, GB Anugerah ke dalam tangan-Mu. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, berkati setiap pengerja yang mengambil bagian pelayanan tempat ini. Tuhan,
tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, karena tanpa Tuhan kami tidak mampu. Kami percaya, kami letakkan semua hamba-hamba-Mu, gereja-Mu ini, jemaat Tuhan, semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang berdaulat di atasnya Tuhan. Engkau yang akan terus menyatakan kuasa-Mu sampai Tuhan datang di kali yang kedua untuk menjemput setiap kami. Berkati Tuhan gereja-Mu di tempat ini, sehingga gereja ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, terima kasih, kami berdoa menyerahkan untuk rencana-rencana kami secara khusus untuk perayaan Natal di bulan Desember. Kami pertaruhkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mendahului setiap kami, Engkau yang berjalan bersama-sama kami, Engkau yang menuntun kami. Apa yang harus kami perbuat Tuhan, Engkau nyatakan. Tuhan Yesus, apa yang kami perlukan Engkau sediakan. Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Baik itu latihan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Semua hamba-hamba yang bertugas, Tuhan berkati, urapi dengan urapan yang baru. Kami berdoa bagi cuaca Tuhan, Engkau berikan cuaca yang terbaik, cuaca yang cerah, sehingga umat-Mu boleh datang dan beribadah kepada-Mu. Dan kami berdoa biarlah tempat ini boleh diberkati, dikuduskan dalam nama Yesus, sehingga tempat ini ada banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Kami berdoa menyerahkan semua yang kami perlukan, kebutuhan keuangan untuk perayaan Natal. Kami percaya Tuhan sudah siapkan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, biarlah ini bukan hanya sekedar perayaan seremoni biasa, tapi sungguh-sungguh Tuhan kerinduan kami untuk memperingati kelahiran Tuhan di dunia ini. Dan biarlah lewat perayaan Natal GBI Anugerah ada banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan Tuhan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk program-program ibadah kami, baik ibadah sekolah minggu, remaja, untuk ibadah doa kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan untuk ibadah raya minggu depan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau ambil alih Tuhan, Engkau yang menyatakan kuasa-Mu atas setiap ibadah-ibadah ini, secara khusus ibadah anak sekolah minggu dan remaja. Tuhan berkati, kami berdoa bagi mereka, menopang kehidupan mereka, anak-anak kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja. Mereka adalah pelanjut kerajaan-Mu Tuhan, penerus gereja di tempat ini. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka, biar mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi dan mengenal Tuhan seumur hidup mereka, melayani Tuhan dan mencintai Tuhan. Biarlah mereka boleh bertumbuh dalam takut akan Tuhan, sehingga dalam setiap pergaulan mereka boleh berjalan seturut dengan kehendak firman Tuhan. Berkati para orang tua, berkati para pemuda-pemudi di tempat ini. Berkati Tuhan semua jemaat Tuhan, apa saja yang mereka kerjakan dibuat berhasil dalam nama Yesus. Dimanapun jemaat Tuhan melangkah, kami percaya Tuhan menyertai, sehingga dari jemaat GBI Anugerah menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan Yesus untuk persembahan umat-Mu pada siang hari ini. Mereka sudah mengembalikan korban syukur mereka, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Mereka yang sudah berikan perpuluhan mereka diberkati dalam nama Yesus. Sebab janji firman Tuhan, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, dan Tuhan akan menjauhkan belalang-belalang belahap bagi orang-orang yang mengembalikan milik Tuhan. Kami juga berdoa bagi persembahan Natal yang sudah diberikan pagi hari ini, Engkau memberkati dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan, mereka yang menabur diberkati dalam nama Yesus. Janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Ini tidak menjadi satu kekurangan bagi mereka, tetapi menjadi satu kelimpahan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa dan kota kami. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang terjadi hari-hari ini semua ada dalam kontrol Tuhan. Kami percaya bangsa kami diberkati. Bangsa kami akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Kami akan melihat Tuhan hujan pertobatan terjadi atas bangsa dan kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, seluruh kehidupan kami di minggu yang akan datang. Kami percaya penyertaan Tuhan terus sempurna dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Misalnya kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menutup ibadah kita pagi siang hari. Yang duduk di
hanya Engkau yang layak disembah. Sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang memberikan kami nafas kehidupan, Allah yang menyertai kami di saat kami tertidur. Engkau tidak pernah terlelap menjagai kami, bahkan Engkau menyediakan berkat bagi kami di saat kami bangun pagi. Terima kasih Tuhan, berkat rohani dan berkat jasmani Engkau sediakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Hamba percaya Roh, Kau ada bersama dengan kami, karena Kau bersemayam di atas pujian penyembahan, dan Kau sudah memberkati setiap pujian imanmu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati. Hamba percaya juga tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati pagi siang hari ini. Kebenaran firman-Mu sudah nyata dalam hidup mereka, sehingga mereka yang dalam dengan lemah dikuatkan oleh firman-Mu, yang terbelenggu dilepaskan oleh kuasa dalam-Mu, yang susah dihiburkan oleh Roh Kudus-Mu, dan yang dalam berbagai sakit penyakit. Hamba percaya setiap kami yang percaya kepada-Mu, kami percaya kuasa penyakit sudah dikalahkan di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilur-Mu setiap kami sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Sehingga kami kembali membawa berkat-berkat yang baru Tuhan. Kami keluar dari tempat ini, hidup kami berubah menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, sehingga nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa. Hamba percaya janji-janji firman-Mu tergenapi dalam setiap umat-Mu yang Kau kasih. Mari umat Tuhan yang dikasih Tuhan, angkat iman percayamu untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Izinkan hamba memohon berkat. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan terpukul kalah olehmu, dan apa saja yang Kau kerjakan Tuhan berkati saat ini, sehingga Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan Engkau menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya berkati Tuhan, dilindungi, disertai, janji pelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.